Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Bacaan Alkitab kita hari ini dari kitab Markus pasal 14 ayat 1 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Sebab, kata mereka, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka mencela perempuan itu. Namun Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kapanpun kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia." Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira pada waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Lalu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama, Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutlah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan bagiku tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah?"
Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah dilengkapi dan disiapkan. Disitulah kamu harus mempersiapkannya untuk kita. Kedua murid itu pun berangkat dan setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Mereka pun menjadi sedih, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya?" Ia menjawab, "Salah satu dari kamu 12 orang ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaati, memelihara, serta melakukannya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkan firman-Mu di hati kami dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami akan segera melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kami mohon berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan baik, dan biarlah lewat semuanya itu nama-Mu saja yang dimuliakan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, jamalah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Yang bimbang kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka. Yang saat ini sedang berduka cita oleh karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, dekap mereka dengan kasih-Mu dan hiburkanlah mereka. Mereka yang saat ini memerlukan pertolongan-Mu karena menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tolonglah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam program ini. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang penuh sukacita, bersemangat, dan dalam segala keadaan tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Glory. Amin.